Nah, selanjutnya adalah anatomi dari bangunan bertingkat rendah. Nah, apa saja anatominya? Nah, tentunya berbeda ya dari bangunan sederhana yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, anatomi dari struktur bangunan bertingkat rendah ini secara basicnya saja, secara umum perbedaan-perbedaan yang beda ya tentunya dari bangunan bertingkat rendah. Walaupun nanti kita akan mempelajari secara spesifik setiap bagiannya. Nah, apa saja basic komponennya? Yang pertama ada, karena kita tahu bahwa lantai dasar ke lantai 2 gitu ya, itu pindahnya pakai apa? Salah satunya kan tangga. Nah, maka di sini ada tangga. Nah, ada tangga, kemudian tangga itu kan sifatnya struktural ya, menopang beban. Nah, maka di bagian bawah itu ada pondasi tangga. Kemudian kita lihat lagi ke atas bahwa tangga itu kan kita harus bisa lewat ya melaluinya, maka yang terjadi adalah adanya void atau kekosongan lantai ya, jadi tidak ada lantai di sana. Nah, kekosongan lantai itu disebut dengan void tangga. Bisa juga void yang sifatnya memang untuk melihat ke bawah seperti mall tadi ya, kita bisa melihat ke bawah, itu bukan void tangga melainkan ya void saja untuk visualisasi. Nah, kemudian ada plat lantai. Nah, di atas ini ada plat lantai ya. Kalau di bawah kita udah nggak pakai plat lantainya, ada tapi tidak, dia hanya untuk meratakan ya, tetapi ketika kita di atas itu sudah harus ada plat lantai untuk kita berpijak. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambar sebelah kanan, itu secara struktur itu kita tahu bahwa selama ini kita menggunakan kolom ya. Nah, di sini juga ada kolom yang disebut dengan kolom praktis. Kolom praktis itu kolom yang hanya ada tidak di semua lantai atau tidak menerus dari lantai bawah atau lantai dasar sampai ke lantai paling atas. Nah, sedangkan kolom yang menerus dari lantai dasar ke lantai paling atas itu adalah disebut dengan kolom struktur. Perbedaannya adalah kolom struktur nanti lebih besar daripada kolom praktis, serta di bawahnya akan ada yang namanya pondasi setempat ya, karena beban itu kan lebih besar pada titik itu, maka harus ada pondasi juga yang lebih kuat menopang beban. Nah, kemudian pada kolom-kolom praktis biasanya nanti tetap akan ada pondasi menerus ya. Nah, pondasi menerus juga akan ada di sepanjang ring balok yang ada di permukaan tanah ya. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan anatomi struktur bangunan bertingkat rendah di bagian upper structure atau struktur di bagian atas. Nah, selanjutnya adalah untuk substructure atau struktur yang berada di bawah tanah atau terpendam ya di bawah tanah, itu adalah yang terkait dengan basement ya, atau lantai bawah tanah. Nah, ini adalah konstruksi dari lantai bawah tanah. Kita bisa lihat ya seperti kolam gitu ya. Jadi di sini ada tanahnya, kemudian ini adalah dinding-dinding penahan tanah. Nah, ini adalah yang disebut dengan dinding penahan tanah ya, atau DPT. Nah, kemudian selain DPT juga nanti di setiap titik tertentu, misalnya di sini ada kolom, maka di sini nanti bawahnya tetap ada kolom seperti yang tadi ya, kolom struktur ke bawah, dan ada pondasi juga. Nah, kemudian selain ada dinding penahan tanah yang vertikal, kemudian ada lantai basement yang dia horizontal ya, ada lantai basement. Karena di situ harus diratakan tanahnya, nanti ada beberapa juga jenis lantai basement. Nah, kemudian tentunya di bawah ada pondasi serta beberapa detail lainnya seperti saluran air ya, untuk menyalurkan air, dan kemudian ada penyelesaian atau finishing dulu untuk yang material yang tahan terhadap air sehingga nanti air tidak merembes masuk ke dalam basement gitu ya. Nah, itu nanti detailnya akan dipelajari ketika kita mempelajari topik substructure. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan anatomi struktur bangunan bertingkat rendah di bagian upper structure dan di bagian substructure.